Selamat sore sahabat Setara, kembali lagi ke podcast Setara. Kembali lagi bersama saya Api Patongai yang akan berbagi mengenai informasi terkini tentang isu-isu sosial menuju masyarakat setara. Sahabat Setara, sore ini kita di ruang podcast kami telah kedatangan 3 tamu istimewa. Yang pertama ada beliau Bapak M. Gufran Kordi selaku tim ahli analisis sosial. Kedua ada Ibu Kepala Dinas Sosial Tanah Toraja, Ibu Leninda. Dan ketiga ada perwakilan dari organisasi disabilitas yaitu Ibu Hani. Baik, sahabat Setara, salah satu masalah sosial yang selalu diperbincangkan dan menjadi polemik di masyarakat yaitu masalah disabilitas. Hari ini kita akan mendapatkan informasi dan perspektif baru mengenai isu ini dari 3 orang pembicara kita yang akan berbagi pengalaman mereka mengenai masalah ini dan apa langkah-langkah yang mereka lakukan agar isu ini bisa terselesaikan di masyarakat sehingga masyarakat kita menjadi setara. Oke, untuk pertama saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak M. Gufran Kordi untuk berbagi kepada kita mengenai hasil analisa sosial yang telah dilakukan selama 3 tahun di Tanah Toraja mengenai isu disabilitas ini. Kepada Pak Gufran, silahkan Pak Gufran. Selamat sore Pak Gufran. Sore Api, kita sampai pagi ini kalau begini. Oke, supaya tidak sampai sore, Pak Gufran. Apa yang menjadi poin penting dari hasil analisis sosial yang Bapak lakukan di Tanah Toraja? Iya, di Tanah Toraja seperti juga di daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan, kalau isu disabilitas itu menjadi isu yang belum penting untuk seluruh daerah di Sulawesi Selatan. Masyarakat menganggap disabilitas itu adalah kelompok-kelompok yang dalam tanda petik dicap sebagai orang-orang yang celaka, orang-orang yang lahir dengan masalah sosialnya sendiri. Kemudian di pemerintah tidak ada aturan yang memadai atau belum ada aturan untuk pemenuhan hak-hak disabilitas. Tidak ada Kemudian kalau kita melihat gambar yang ada di depan itu, beban yang ada di atas gerobak itu, roda-roda yang terpampang itu ya, disabilitas, hak-hak mereka sebagai kelompok minoritas, juga kelompok yang marginal, itu sampai saat ini belum bisa dipenuhi oleh pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk pemenuhan hak-hak disabilitas. Kemudian untuk layanan publik, mereka pun masih sulit untuk mengakses, baik itu misalnya terkait dengan desain untuk mereka mengakses layanan publik maupun kebutuhan mereka sebagai masyarakat dalam mengakses layanan sosial atau akomodasi yang layak. Dari gambar ini kemudian memang banyak hal yang kita lakukan, yang dibutuhkan sebenarnya, sehingga kemudian hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara atau sebagai warga Tanah Toraja itu harus dipenuhi, dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
Saya kira itu Pak Pik. Oke, ada satu hal yang menarik yang Pak Gufran sampaikan tadi, yaitu mengenai hak-hak teman-teman disabilitas. Untuk memenuhi hak-hak disabilitas ini, pihak yang paling dekat untuk melakukan itu tentunya adalah pihak pemerintah. Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan bagaimana sih, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Sosial Tanah Toraja untuk menanggapi hasil analisa sosial yang telah dilakukan oleh Pak Gufran. Selamat sore Ibu Leninda. Selamat sore Pak Api. Sehat ya Bu? Puji Tuhan sehat. Nah, Ibu Leninda, tadi kita sudah mendengarkan hasil analisa sosial yang dilakukan oleh Pak Gufran, dan satu poin yang ditekankan adalah mengenai pemenuhan hak-hak disabilitas. Nah, sebagai Kepala Dinas Sosial nih Bu, apa yang telah Ibu lakukan untuk memastikan hal itu tercapai? Baik, mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Gufran yang sudah membuat sebuah analisa di wilayah kami di Tanah Toraja terkait dengan isu disabilitas. Nah, ada beberapa hal yang kami ingin lakukan untuk merubah itu. Yang pertama itu adalah kami akan membuat sebuah kebijakan dan kebijakan itu adalah kebijakan yang inklusif ya, yang mana di dalamnya akan mengatur bagaimana program yang akan berpihak kepada teman-teman disabilitas, kemudian kami akan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memadai juga fasilitas maupun kepentingan teman-teman disabilitas, dan yang terpenting ada layanan yang akan kami siapkan, baik itu akomodasi yang layak maupun untuk aksesibilitas daripada disabilitas. Dan kemudian kami juga akan memperkuat sumber daya dari anggota kami di OPD kami ya, di Dinas Sosial. Yang pertama itu kami akan meningkatkan kapasitas mereka berupa mungkin perspektifnya mereka. Kami akan memperkuat bahwa di kita sebagai dinas yang mengurusi akan isu ini, kita akan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap warga negara, setiap masyarakat di Toraja, khususnya bagi penyandang disabilitas. Dan juga karena ini wilayahnya Toraja yang sangat luas, sehingga kami perlu menambah juga personil-personil yang siap untuk melakukan tugas mereka. Dan satu hal lagi yang terpenting adalah kita akan membuka ruang-ruang kolaborasi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Api, terima kasih untuk semuanya. Selamat sore. Oke, menarik sekali ya. Jadi dari pihak Kepala Dinas, dalam hal ini Dinas Sosial yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Tanah Toraja, sudah berkomitmen untuk melakukan pembenahan secara internal, mulai dari pembenahan timnya, sumber daya manusianya, bahkan untuk menyiapkan anggaran dan layanan. Kemudian satu hal yang menarik bahwa Kepala Dinas Sosial membuka ruang-ruang kolaborasi untuk mendukung pelaksanaan program yang dilakukan, tentunya untuk mengatasi masalah disabilitas. Nah, sore hari ini salah satu kita juga kedatangan tamu, kita juga di tengah-tengah kita juga hadir perwakilan dari organisasi disabilitas, yaitu Ibu Hani. Oke, Ibu Hani. Saya blank. Oke, Ibu Hani. Selamat sore Ibu Hani. Sore. Oke, saya senang sekali Ibu Hani mewakili organisasi disabilitas
yang akan berbagi cerita kepada kita mengenai kerja-kerja teman-teman organisasi disabilitas di Tanah Toraja. Mungkin Ibu Hani bisa menceritakan ke kita apa sih yang telah dilakukan oleh organisasi disabilitas di Tanah Toraja dan kerjasamanya dalam bentuk apa dengan Ibu Leninda. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada hostnya yang telah mengundang saya. Luar biasa sekali kegiatan pertemuan hari ini. Dan yang kedua, narasumber kita yang luar biasa juga. Tadi kita sudah mendengar dari Dinas Sosial bahwa akan melakukan ruang kolaborasi, dan itu sangat kami senang bahwa ternyata Dinas Sosial membuka ruang-ruang itu. Kebetulan saya dari organisasi disabilitas yang juga melakukan pendataan di komunitas, dan data yang kami temukan 882 data itu. Dan data itu pasti tentu akan kita melakukan advokasi, dan advokasi harus berdasarkan data yang ada. Nah, yang selama ini kami berjejaring juga dengan Dinas Sosial, apalagi tadi kita sudah mendengar bahwa ruang-ruang itu dibuka, sehingga ini sangat penting juga kemudian untuk kita berkolaborasi terkait dengan mungkin perlindungan sosialnya. Karena kalau kita melihat dari organisasi disabilitas, ada berbagai ragam disabilitas yang harus kita penuhi kebutuhannya. Perlindungan sosial juga terjadi di lapangan yang kami lihat selama melakukan diskusi-diskusi. Ada kekerasan terhadap perempuan, itu ada kekerasan yang terhadap perempuan itu adalah disabilitas. Selain itu ada juga masalah yang kami temukan, misalkan belum ada identitasnya. Nah, ini juga yang harus kita respon sama-sama. Terima kasih sudah dihadirkan dari Dinas Sosial. Semoga dari Dinas Sosial bisa merespon situasi ini. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Hani. Satu poin yang saya catat adalah direspon secara bersama-sama. Dalam hal ini, dalam kesempatan ini kita sudah memberikan gambaran atau contoh konkret mengenai merespon bersama-sama, yaitu direspon oleh Pak Gufran, Ibu Leninda, kemudian didukung juga oleh Ibu Hani. Nah, sebelum kita menyelesaikan podcast hari ini, supaya tidak sampai sore, Pak Gufran, saya mau mendengarkan satu kata dari masing-masing narasumber, apa sih sebenarnya masyarakat setara menurut Bapak Ibu? Setara itu sama-sama rendah, sama-sama tinggi. Setara itu tidak ada perbedaan di antara kita. Ya, setara itu tidak ada diskriminasi di antara kita. Oke, sahabat setara, akhirnya kita sudah sampai di penghujung podcast ini. Yang kami ingin tekankan bahwa masalah disabilitas merupakan masalah bersama yang memerlukan kerja kolektif dan kreatif agar kita semua bisa hidup setara. Sampai ketemu di podcast setara berikutnya dari Mengkendek untuk Indonesia Setara. Halo, saya melaporkan dari training fasilitasi Vibrant dan juga analisa sosial untuk mitranya Bakti dan juga mitra dari inklusi. Dan kita pada hari kedua ini belajar tentang analisis sosial, khususnya yang akan dimanfaatkan untuk bisa menyusun strategi bagi program-program inklusi sosial. Jadi sangat menarik karena ini akan sangat-sangat kaya untuk kawan-kawan mitra menemukan bagaimana strategi yang tepat untuk bisa membantu para kaum minoritas, khususnya untuk memperoleh hak-hak dasarnya.